Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Masalosbia, nomor absen 14 dari kelas 10 akan mempresentasikan tugas biologi. Bab yang akan saya bahas, yang pertama adalah kasus HIV atau AIDS di Indonesia. Yang kedua, gejala HIV atau AIDS. Yang ketiga, penularan HIV. Keempat, cara pencegahannya. Yang pertama, kasus HIV atau AIDS di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus HIV terus meningkat sejak 2010 sampai 2019. Angkanya pun mencapai 50.000 kasus pada 2019, naik 7,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara jumlah kasus AIDS cenderung menurun, bahkan Kementerian Kesehatan mencatat kasus AIDS berkurang 30% menjadi 7.036 pada tahun 2019. Berita yang saya dapatkan dari sumber Detik Jatim. Berdasarkan provinsi, HIV paling banyak terjadi di Jawa Timur, yakni 8.900 kasus. Tingginya kasus HIV di Indonesia salah satunya disebabkan oleh perilaku seks bebas. Selain itu, hal tersebut karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku seksual berisiko, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, serta penyakit menular seksual. Yang kedua, gejala HIV. Kebanyakan orang dengan HIV tidak sadar kalau dia sedang mengalami gejala HIV. Soalnya gejala HIV sangatlah ringan, bahkan nggak kerasa sama sekali. Gejalanya biasanya muncul di awal infeksi, yaitu pada masa serekonversi yang terjadi pada 2-6 minggu pertama setelah terpapar HIV. Yang timbul biasanya seperti gejala flu, yakni gejala yang ditandai dengan demam, lemas, kelelahan, nyeri, dan nyeri otot. Gejala ini biasanya berlangsung selama 1-2 minggu. Di akhir fase, apabila HIV belum saja ditangani dengan pengobatan, maka selanjutnya HIV bisa terus berlanjut ke tahap yang lebih berat, yang ditandai dengan munculnya gejala-gejala yang lebih berat dan mengganggu. Yang ketiga, penularan HIV. Pada dasarnya, penularan HIV bisa terjadi pada darah, sperma atau cairan vagina dari seorang yang telah terinfeksi HIV masuk ke dalam tubuh. 4 penularan HIV yang saya ketahui. Yang pertama, ada seks bebas baik melalui vagina atau anus. Yang kedua, selanjutnya penularan juga bisa melalui jarum suntik yang tidak steril, misalnya jarum suntik narkoba dan lain-lain. Yang ketiga, agak mepet-mepet lah sama yang kedua, yaitu saat membuat tato yang tidak diperhatikan kesterilnya. Keempat, nah yang ini nih, virus juga bisa menular dari ibu hamil yang positif dan belum menjalani pengobatan kepada bayinya, baik dari dalam kandungan. Fase berkembang biakan virus HIV. Pada fase pertama, periode jendela berlangsung selama 2 minggu sampai 1 bulan. Fase kedua, ada HIV positif berlangsung 3-10 tahun. Fase ketiga, AIDS berlangsung selama 1-2 tahun. Yang AIDS ini yang agak itu ya, ngeri. Cara pencegahannya. Cara yang pertama, ada hindari berhubungan intim berganti-ganti pasangan dan lebih baik setia kepada satu pasangan saja. Cara yang kedua, jalani pola hidup sehat dan hindari perilaku beresiko lainnya. Yang penting dilakukan yaitu jalani konseling dan tes HIV. Dan jangan lupa stop stigma negatif karena ini sangat penting. Selanjutnya, untuk memastikannya kamu bisa menjalani testing yang membantu kamu untuk mendeteksi apakah benar terinfeksi HIV atau tidak. Kalau terdeteksi non-reaktif atau negatif, seenggaknya kamu jadi lebih bisa berperilaku lebih aman ke depannya. Kalaupun terdeteksi reaktif atau positif, kamu bisa segera ditangani sehingga terhindar dari AIDS dan berbagai komplikasi berbahaya lainnya. Makanya, yuk stop stigma negatif terhadap HIV dan AIDS. Soalnya, lagi-lagi nih, stigma lah yang bikin orang jadi malu dan enggan untuk memeriksakan dirinya.
Tidak usah khawatir karena klinik atau laboratorium sudah sepatutnya menjaga kerahasiaan status kamu. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.